wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rance Gronika SPDI. Saya guru di SMA Negeri 4 Kerinci. Mahasiswi TPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan PPL 1 dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan zina. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah siap untuk pembelajaran berikutnya? Insyaallah siap, Bu. Nah, kalau sudah siap, coba kalian perhatikan di atas meja, di bawah meja. Kalau masih ada sampah silakan dibuang, baju-baju yang belum dirapikan, meja dan kursi yang belum dirapikan silakan dirapikan. Nah, bagaimana? Sudah bersih, rapi? Ya, Bu. Sudah. Coba sekarang kalian lihat kiri dan kanan kalian. Ada tidak teman kalian yang tidak hadir? Ya, Bu. Ya, tapi ada semua. Ya, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya kita diberikan kesehatan, kita dianugerahi keberkahan dan kesempatan untuk belajar bersama di kesempatan kali ini. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita membaca doa. Harapannya agar nanti pembelajaran yang kita laksanakan mengena di hati dan bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Silakan ketua kelas. Belajar ada baiknya kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, nah marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Hafal semua? Hafal. Pancasila, aku dan pendukungmu. Kita proklamasi, setia berjuang untukmu. Pancasila tetap negara, rakyat adil makmur sejahtera. Kita berikan satu, ayo maju, ayo maju, ayo maju, Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? iman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab-kitab Allah yang wajib kita imani? Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, Bu. Ya, ada 4. Kepada siapa saja kitab-kitab tersebut diturunkan? Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Iya, ada 4 tadi kitab-kitab Allah yang wajib kita imani, yaitu ada Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada link kuisis yang Ibu kirimkan ke grup, silakan dibuka dan kalian masuk. Kita melakukan asesmen awal pembelajaran. Ibu ingin kita semua hadir di sini bukan hanya badannya saja, bukan hanya matanya, tapi Ibu ingin kita hadir sepenuhnya di sini. Jadi untuk mengecek kehadiran kalian sepenuhnya di sini, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya adalah ice breaking tepuk tangan. Kalau Ibu bilang tepuk 1 berarti 1 kali, tepuk 2 berarti 2 kali, tepuk 3 berarti 3 kali, dan tepuk 4 berarti 4 kali. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Semuanya sudah hadir sepenuhnya di sini. Minggu kemarin Ibu sudah bagikan kelompoknya, silakan kelompoknya masing-masing. Kelompoknya masing-masing. Sudah. Nah, seperti kemarin yang kita tahu, kelompoknya Ibu bagi berdasarkan minat belajar kalian. Bahas tentang pelajaran minggu lalu, dan untuk minggu ini kita memasuki bab baru, yaitu
menjauhi pergaulan bebas dan zina. Nah, tujuan pembelajaran kita pada minggu ini, pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi hukum bacaan yang terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat ke-2. Yang selanjutnya, peserta didik dapat mengartikan perkata. Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat ke-2. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan isi kandungan Quran surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat ke-2. Penilaian Ibu pada hari ini, yang pertama ada penilaian sikap. Nah, ini nanti dari observasi dan ada penilaian diri. Nanti Ibu kirimkan link penilaian dirinya, kalian tinggal contohin saja. Yang kedua ada nilai keterampilan. Nah, nilai keterampilan ini dari bagaimana kalian berdiskusi dan bagaimana kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian nanti. Dan yang terakhir ada penilaian pengetahuan. Nanti kita pakai kuisis, nanti akan Ibu kirimkan linknya ke dalam grup. Nah, ini Ibu ingatkan kembali kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat di awal pembelajaran. Ini cuma mengingatkan saja ya. Masih bisa disepakati? Masih. Coba kalian tebak. Yang pertama ini gambar apa? Pergaulan bebas. Nah, ini pergaulan bebas. Kita izin ke sekolah, tetapi yang dilakukan bukan sekolah tetapi menyimpang. Nah, selanjutnya ini apa? Foto yang kedua. Nah, ini dia akibatnya. Tadi disuruh sekolah, tetapi melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, dan akhirnya mengakibatkan perilaku menyimpang. Nah, perilaku menyimpang karena sudah mabuk tadi. Nah, akhirnya tawuran, ngajak ya. Ini apa nih? Bertengkar, merokok dan sebagainya. Yang kedua tadi apa akibatnya? Hamil di luar nikah. Nah, itu dia hal-hal yang seharusnya kita lakukan agar kita mempunyai masa depan, maka kita akan merasakan kebahagiaan. Kita tidak akan takut dengan keluarga kita akan dekat. Kalau kita melakukan perilaku yang menyimpang, tentu saja kita akan berjarak dengan keluarga. Ya tidak? Ya. Kita takut ketahuan ya kan? Takut ketahuan. Nah, akhirnya kita berjarak dengan orang tua. Akhirnya ada masalah, kita tidak berani mengungkapkan kepada orang tua. Pendam sendiri, selesaikan sendiri. Nah, padahal kita masih butuh bimbingan orang tua. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang positif seperti ini tadi, nah, maka kita akan selalu dekat dengan keluarga, dan keluarga akan selalu membimbing kita. Ya, dari pertanyaan pemantik tadi dapat kita simpulkan ya apa yang akan kita bahas hari ini. Ibu sudah kirimkan link LKPD di grup kalian. Coba lihat, sudah ada. Nah, di kelompok 1 itu menentukan hukum tajwid dari surah apa tadi? Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat ke-2. Kelompok 2 itu mengartikan perkata. Nah, surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat ke-2. Untuk kelompok 3 ini menganalisis kandungan surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat ke-2. Nah, tapi sebelumnya silakan dibaca dulu surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat ke-2. Siapa yang mau bantu bacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin min. Artinya, berzina perempuan dan berzina laki-laki, jaralah masing-masing dari keduanya 1 kali.
dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya. Itu tadi sudah dibacakan oleh teman-teman kalian. Ada yang ingin kalian tanyakan? Kalian boleh mencari referensi yang lain untuk memperkaya pengetahuan kalian, untuk memperkaya wawasan kalian. Terima kasih guru-guruku, tanpamu ku takkan berilmu. Semua ilmu untuk masa depanku. Terima kasih guru, semua jasamu. Nah, bagaimana diskusinya? Yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Sudah selesai diskusinya? Alhamdulillah sudah, Bu. Sudah. Kita refresh dulu. Nah, kita ice drinking. Ice drinkingnya adalah jika maka. Jadi yang sini menulis jika dan yang sini menulis maka. Yang di sana separuh menulis jika dan separuh menulis maka. Itu terserah kalian. Nah, kalian boleh membuat kalimat-kalimat yang seru. Ini kita tukar ya. Yang ini jadi maka, yang ini jadi jika. Jadi kalian tidak tahu ya apa itu. Nah, nanti kita bacakan. Ketemu tidak kalimatnya. Ya. Nah, selanjutnya siapa yang duluan? Jika saya cantik, maka saya akan berakhir. Jika saya kaya, Maka Tuhan hanya menguntungkan kita hanya cerita. Sudah refresh ya? Sudah segar lagi ya? Nah, selanjutnya kita mempresentasikan hasil diskusi kita tadi. Silakan dipersiapkan dulu apa hasil presentasinya tadi. Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 1 selesai? Sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ibu. Hukum tajwid surat An-Nur ayat 2. Zaniyah, terdapat hukum tajwid idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah karena huruf al bertemu za dan bacaan huruf lam dimasukkan ke za. Yang kedua, zaniyah, terdapat hukum mad tabi'i karena huruf za berharokat fathah bertemu dengan alif. Cara bacanya panjang berharokat. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ibu. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh saudara Rehan. Saudara Rehan, saya silakan. Baiklah, saya akan membacakan isi kandungan surat An-Nur ayat 2. Surat An-Nur ayat 2 ini menunjukkan bahwa Islam sangat tegas menghadiri Islam sangat serius menjaga kehormatan. Hukum hak yang dipastikan yang menikah adalah didarah 100 kali. Sedangkan untuk yang sudah menikah muhsan, hukum haknya adalah dirajam. Melaksanakan hukum Allah termasuk pelaksanaan hukum hak ini merupakan parameter keimanan. Hanya orang-orang yang beriman dan pemerintahan mukmin dan berkomitmen menerapkan. Demikian hasil diskusi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi materi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, saya silakan. Ada yang ingin bertanya? Ya. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya tutup presentasi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasinya sudah keren, jawabannya juga sudah bagus, tapi tadi nampaknya masih ada yang malu-malu. Jadi untuk kesempatan berikutnya harus lebih pede ya nak ya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan lembar penilaian diri. Linknya sudah Ibu berikan, sudah dikirimkan ke grup. Silakan buka, kalian situ di sana cuma tinggal contek saja. Nah, sudah selesai? Sudah? Kalau sudah, kita lanjutkan ke asesmen formatif. Kita menggunakan bisnis. Nah, linknya juga sudah Ibu buka, sudah Ibu kirimkan ke grup. Silakan lihat. Silakan masuk. Ada 6 peserta. 7, 9. Ayo. 11 peserta. Ayo yang lain bergabung. Silakan bergabung. Sudah kita laksanakan pembelajarannya mulai dari awal sampai akhir, sampai pada akhirnya kita melakukan asesmen formatif dengan menggunakan krisis. Mari kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan yang kita pelajari hari ini adalah: 1. Sangat pentingnya memperhatikan hukum tajwid dalam membaca Al-Quran agar arti dan maknanya tidak berubah. 2. Dalam Islam, jangankan untuk melakukan mendekati tidak saja diharamkan. Ayat surat Al-Isra ayat 32. Maka dari itu, dalam Islam tidak mengenal istilah pacaran. 3. Islam sangat melarang perkawinan bebas dan perkawinan zina, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Demikian kesimpulan yang kita ambil pada pelajaran hari ini. Yaitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini? Yaitu, nah, dalam membaca Al-Quran kita itu penting memperhatikan tajwid, itu kan tadi ya. Karena tajwid ini akan sangat mempengaruhi arti dari sebuah kalimat itu kalau tajwidnya tidak.
Nah, selanjutnya di dalam Al-Quran di agama kita, agama Islam sangat melarang keras yang namanya pergaulan bebas dan zina. Nah, di dalam Al-Quran yang kita bahas tadi di dalam surat An-Nur ayat kedua, Al-Isra ayat 32. Nah, di sana dijelaskan bahwa jangankan untuk melaksanakan mendekati zina saja kita tidak boleh diharamkan. Selanjutnya, Al-Quran atau agama Islam sangat menekankan tidak boleh melakukan zina. Nah, bahkan Islam itu sudah menetapkan, Allah itu sudah menetapkan di dalam Al-Quran apa hukuman bagi pelaku zina. Nah, sangat keras sekali ya kita lihat tadi. Bagi yang sudah menikah, apa hukumannya? Diraja. Bagi yang belum pernah menikah, kalau dicambuk itu seperti apa? Dirajam itu seperti apa? Dicambuk itu ya dicambuk, kalau dirajam itu dilempar batu. Di dalam arti surat apa? Al-Isra An-Nur ayat 2. Nah, selanjutnya kita melakukan refleksi nih. Apakah Anda menyukai pelajaran hari ini? Suka tidak? Suka. Selanjutnya, bagian mana yang menurut Anda paling sulit di pembelajaran ini? Ada tidak bagian yang paling sulit? Tidak. Kita lihat tadi hasil belajarnya ada yang tadi kan, 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Nah, jadi yang yang nilainya belum maksimal, nah apa yang harus kita lakukan? Belajar lebih giat lagi. Nah, selanjutnya jika Anda diminta untuk memberikan bintang pada pembelajaran hari ini berapa bintang? 1 sampai 5. Ada 5 bintang. Nah, sampailah kita pada akhir pembelajaran kita. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang pergaulan bebas dan zina. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang pergaulan bebas dan zina. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap apa yang kita pelajari tadi dapat kalian ambil hikmahnya dan dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Pesan Ibu, tetap semangat, tetap berkarya, tetap menjadi seorang yang terus lebih baik dan lebih baik lagi karena kalian pantas menjadi yang terbaik. Nah, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi